Selamat datang kembali di channel Investrade ID. Jika teman-teman support channel ini, klik subscribe dan terima kasih atas supportnya. Video kali ini, Investrade ID akan membahas saham-saham milik grup konglomerasi yang sempat naik cukup tinggi pasca recovery 2020. Namun saat ini harga sahamnya terus menurun bahkan sampai dengan lebih dari 80% penurunan. Disclaimer, karena pembahasan kali ini cukup berbeda dan tidak mengacu pada saham fundamental baik dan saham dividen. Pertama adalah mahkota teknologi atau saham MTech. Secara laporan keuangan memang saat ini tidak ada yang menarik. Walaupun revenue-nya dapat bertumbuh namun NPM-nya rendah serta net income-nya sangat berfluktuasi. Dan dari segi dividen pun Sobat Invest dapat menilai sendiri bagaimana. Dari segi bisnis, MTech memiliki usaha dari berbagai sektor bisnis seperti media, digital, hingga healthcare. Namun core portfolio dari MTech masih dipegang oleh anak usahanya di sektor media yaitu SCMA. Menariknya saat ini harga saham MTech sudah terkoreksi lebih dari 80% dari titik tertingginya. Memang tidak semua harga saham yang terkoreksi dapat dikatakan cukup menarik. Namun melihat akumulasi dari segi bandarmologi serta foreign flow 3 bulan terakhir menurut kami menunjukkan harga saat ini berada di zona harga yang cukup rendah. Bukan berarti murah secara valuasi. Kedua ada saham IMAS atau Indomobil Sukses Internasional. Secara income statement saham ini memang tidak menarik walaupun gross profit serta operating profitnya cukup besar, namun jika kita melihat nilai interest expense-nya sangat memangkas profit perusahaan, sehingga menyisakan net profit yang sangat kecil. Interest expense adalah beban bunga yang ditanggung oleh perusahaan dari dana pinjaman, di mana kita tahu saat ini suku bunga sedang tinggi dan ditambah kebijakan PPN 12% yang akan berlaku tahun 2025. Saat ini Indomobil Group membawahi beberapa merek mobil yang beredar di Indonesia. Pada tahun 2023 perusahaan IMAS mengakuisisi Mercedes Indonesia bersama Incape Motors Private dan sepertinya kalimat sell on news terjadi di saham IMAS. Di mana pada 2023 sempat naik cukup signifikan begitu news resmi pada pertengahan hingga akhir 2023 saham IMAS terkoreksi cukup dalam hingga saat ini. Saat ini harga saham IMAS sempat menyentuh area demand di 875 ke bawah dan membentuk candle ekor menunjukkan adanya perlawanan walaupun tidak didukung dengan volume akumulasi. Dengan support terdekat di harga 780 dan target pertama di 1025 dan selanjutnya di area 1130. Disclaimer, walaupun secara PBV IMAS sangat rendah di 0,28 namun karena analisa ini hanya berdasarkan technical analisis serta historical harga saham. Ketiga ada saham Surya Citra Media atau saham SCMA. Dari segi laporan keuangan SCMA terlihat lebih baik dan lebih sehat dibandingkan perusahaan induknya. MTech dapat dilihat dari segi hutang tidak terlalu membebani perusahaan. Walaupun rata-rata net income 5 tahun terakhir menurun. Namun performa tahun 2024 ini terlihat membaik dibandingkan tahun 2023. Menariknya akuisisi Video.com yang dilakukan tahun 2019 cukup efektif jika melihat data sampai kuartal 1 2024 platform streaming dengan jumlah pengunjung terbanyak dibandingkan kompetitor lainnya. Dan ada rumor terkait IPO Video.com yang sudah beredar dari tahun-tahun sebelumnya. Akankah terrealisasi tahun ini? Secara teknikal harga saham SCMA per hari video ini dibuat sempat menunjukkan penguatan dari area demand dari resisten sebelumnya. Kenaikan beberapa bulan terakhir didukung juga akumulasi dari beberapa broker lokal. Disclaimer Sobat Invest, perhatikan area 145 sampai 152 dengan support kuat di harga 117 dan resisten di harga 190 sampai 204. Data di atas hanya bersifat analisa dan tidak ada angka atau harga berapa yang pasti. Keempat ada saham IMS atau Indomobil Multi Jasa, merupakan anak usaha dari saham IMAS yang memiliki berbagai segmen tetapi fokus utamanya ada di segmen sewa kendaraan atau rental dan segmen jasa keuangan. Secara data keuangan perusahaan memang tidak ada yang menarik, terutama interest expense-nya lebih tinggi di atas net profit. Dapat dianggap perusahaan sangat terbebani bunga hutang pinjamannya di tahun 2024. Namun dari sisi kinerja mulai menunjukkan pertumbuhan di mana revenue-nya berhasil bertumbuh diikuti dengan net income-nya, terutama jika kuartal 4 mampu mencetak income yang tinggi maka PE rasio saham ini mulai menarik untuk dilirik. Dari data akumulasi saham IMJS tidak ada data yang menarik ditambah likuiditas volume perdagangan saham ini sangat kecil.
Jika kita melihat harga sahamnya saat ini mendekati harga 2020 tepatnya di harga 107, memang tidak dapat menjadi acuan. Namun jika kita melihat pola di market banyak dari saham-saham yang terkoreksi di bawah harga krisis 2020 akan menunjukkan penguatan bila didukung dengan valuasi yang cukup murah. Jangan bandingkan dengan saham Unilever yang Sobat Invest tahu sendiri valuasi. Itulah saham-saham dari dua grup konglomerasi besar yang melantai di bursa. Teman-teman dapat lakukan analisa sendiri, jangan hanya terpaku pada satu statement saja. Klik like dan subscribe bila support channel Investorade ID. Terima kasih atas supportnya. Lakukan analisa ulang karena keputusan untung dan rugi berinvestasi ada di tangan Anda. Sekian dan terima kasih telah menonton.